bonsai Indonesia, sahabat Pokop. Selamat jumpa kembali dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Pada kesempatan kali ini saya kembali berhadapan dengan pohon ini untuk melanjutkan proses desainnya. Ya, seperti kita tahu bersama, saya sudah pernah membuat konten dari pohon ini, yaitu tentang konsep panorama dalam pohon on the rock atau hidup di atas batu. Konten pertama linknya akan saya share di deskripsi. Silakan dilihat dulu buat yang belum pernah melihat, ataupun yang sudah pernah melihat pun silakan dilihat dulu agar bisa tahu beruntun bagaimana proses dari pohon ini. Karena kurang lebih 2-3 bulan yang lalu saya berproses dan sudah ada kontennya. Inilah hasilnya dari 2-3 bulan yang lalu. Jadi dengan melihat kondisi ke depan, kita bisa tahu langkah kemajuan apa yang telah dicapai dari hasil proses atau penanganan 2-3 bulan yang lalu. Ya, seperti terlihat di sini, pohon terlihat sangat subur sekali. Nah, ini subur sekali, bisa di zoom kalau mau. Karena apa? Karena akar dari pohon ini telah turun ke bawah untuk bertemu dengan media di dalam pot, yaitu pasir malang. Ini medianya pasir malang aja, tanpa pupuk, tanpa dekastar, karena pohon baru, jadi akar masih belum ada. Nanti kalau kurang lebih mungkin setengah tahun lagi, saat saya harus mengganti media, saya akan diberikan pupuk termasuk dekastar. Ya, sampai dengan tahap yang ini aja kurang lebih udah 6-7 bulan pohon ini diambil dari alam, kemudian saya tanam. Itu saya masih belum menggunakan pupuk sama sekali. Dan pertumbuhannya luar biasa karena memang belum dibutuhkan pupuk untuk pertumbuhan akar baru. Ya, konsepnya jelas bahwa akan menampilkan sebuah kehidupan atau panorama pemandangan sebuah pohon yang hidup di atas batu. Kebetulan ini memang terdiri dari satu pohon yang berhubungan atau connecting. Nantinya akan saya jadikan sekelompok pohon yang hidup di atas batu dengan segala kelebihannya masing-masing pohon, ya, dengan segala bentuk dan arah tumbuh masing-masing pohon. Jadi ada yang tumbuh, kebetulan ini dia tumbuh di batu yang ada apa namanya ini, seperti relung gitu. Jadi di sini ada media, saya bisa kasih media pasir malang. Ya, pohon utamanya ini. Kemudian dia bercabang ke belakang dan ke samping kanan sampai turun ke bawah bertemu dengan pohon ini. Dan yang di sini terlihat adanya koneksi oleh ini, bisa dilihat. Nah, ini menembus ke arah sana. Tapi belum saya buka yang bagian sini. Nantinya akan saya buka batunya sehingga koneksinya bisa terlihat ke pohon yang ini. Nah, membuat komposisi bonsai di atas batu, yang kebetulan kita dapat bahannya bahan Yamadori. Nah, ini merupakan tantangan yang tidak mudah karena kita harus mengkomposisikan beberapa karakter tumbuh atau beberapa batang pohon menjadi satu kesatuan yang enak dilihat, yang natural, yang dinamis, seperti itu. Mengingat bahan yang kita dapat tidak kita arahkan dari awal, yaitu kita dapat dari alam dengan segala kondisinya, kelebihan dan kelemahannya. Oke, mari kita lihat bersama apa yang saya lakukan pada tahap ini. Ya, jadi inilah yang saya peroleh dari tahap penanganan yang sebelumnya. Yang pertama saya akan membersihkan dulu tunas-tunas yang tumbuh liar pastinya. Kemudian nanti akan memilih
ranting-ranting atau anak-anak ranting mana yang bisa dikawat kembali atau dikawat tambahan. Mungkin dalam tahap ini saya belum melakukan pemotongan, saya akan melakukan pemilihan lagi. Nah, ini contohnya, ini adalah proyek saya juga untuk membuat panorama santiki di atas batu. Nah, ini juga kemarin udah saya pilih, kondisinya sama. Setelah saya pilih kembali, saya mendapat tambahan banyak ranting, banyak anak ranting tambahan. Nah, inilah yang saya lakukan, yang akan saya lakukan di pohon ini. Ya, bisa saya detail satu kelompok ranting untuk diketahui prosesnya. Ya, misalkan ini ada pertumbuhan yang liar. Nah, pertumbuhan yang persimpangan antara dua ranting kita hindari dulu. Nah, kita menginginkan pertumbuhan konsentrasinya di ujung anak ranting atau ranting, jadi di ujung-ujung ini. Nah, seperti ini ada panjang tambahan. Ini tadinya pendek pasti karena tidak saya kawat. Sekarang sudah panjang. Ini akan saya kawat untuk menjadi tambahan dalam grup ini. Ini juga, nah ini ada panjang lagi. Kita pakai atau tidak kita pakai nanti kita tentukan. Yang jelas ini bisa ditambahkan sebagai anak ranting tambahan. Ini, nah, satu lagi. Jadi tetap pada prinsip konsentrasi tumbuh, membuang segala pertumbuhan liar, kemudian menambah apabila ada perantingan atau anak ranting ataupun cucu ranting, nggak tahu ini apa, saya belum lihat. Ya, banyak sekali, ada 3. Ini tambahan juga. Nah, ini kita ranting ulang nanti. Kita ranting tambahan, bukan ranting ulang, untuk dijadikan dalam kelompok grup ini. Setelah tahap ini kemungkinan selesai, artinya sudah cukup untuk dilakukan nantinya 2 bulan atau 3 bulan ke depan pemotongan. Jadi di sini ceritanya saya sudah punya jari-jari yang cukup 1, 2, 3, 4 untuk dilakukan pemotongan dan dibentuk sebuah tajuk kecil di sini. Ini juga meskipun cuma 2 atau 3 ini kemungkinan dirasa cukup. Karena apa? Karena besaran juga sudah cukup, kekuatannya dia, jalur makanannya juga sudah terdistribusi dengan baik ke arah ranting yang dimaksud ini. Nah, yang ada ini bisa dilihat di video terdahulu. Ini adalah ranting kecil yang saya los, sekarang jadi cukup besar, ini sebesar pensil pangkalnya. Nah, ini kita tetap maintain, artinya kita tetap jaga dia. Meskipun belum waktunya dipotong, tetap dijaga. Pertumbuhan tetap dikonsentrasikan. Yang terlalu banyak kita buang dulu. Ya, oke. Saya lanjut dulu dengan proses pemilihan. Semua saya pilih, nanti kita kembali setelah pohon ini saya pilih dan saya tata ulang. Kemudian saya akan bahas lagi tentang bagaimana kemajuan tahap desain dari pohon ini. Kita ikuti bersama.
Ya, ini udah selesai saya bersihkan. Artinya tunas-tunas liar sudah saya pilih. Sekarang seperti tadi saya utarakan di depan bahwa banyak sekali tambahan-tambahan ranting yang harus dikawat untuk dirangkai atau disatukan dengan ranting sebelumnya. Ya, pada tahap ini tidak ada pemotongan tunas. Jadi masih dalam tahap yang kita kepingin memperbesar anak ranting atau biar komplit dulu anak rantingnya, baru nanti setelah itu mungkin pertemuan 2 bulan 3 bulan ke depan baru ada pemotongan tunas. Nah, pada saat pemotongan tunas ini pohon sudah siap untuk dijadikan. Jadi bisa di zoom ke sini. Nah, kelompok-kelompok inilah yang ini bisa dilihat ya, ada kawat baru, kawat hitam. Ini adalah tambahan baru. Nah, jadi ini saya anggap udah cukup kelompoknya ini untuk dijadikan sebuah kelompok ranting kecil. Ini juga seperti ini. Ini ada tambahan baru yang harus kita kawat. Maka ini kita kawat dahulu. Nah, di sini ya, ini nanti kalau udah 2 bulan 3 bulan ke depan tunasnya memanjang, kita potong untuk dijadikan tajuk. Sekarang bisa dilihat ya dari dekat aja, ini kan kerangkanya ataupun pohon-pohonnya udah jelas. Masing-masing pohon udah punya mahkota, udah tahu kita mahkotanya di mana. Tinggal misalkan yang ini kita akan membuat lebih rimbun lagi, lebih besar lagi mahkotanya karena mahkota utama. Yang ini udah dirasa cukup, tinggal memperbesar aja karena ranting-rantingnya ini masih kecil. Semakin besar atau semakin kita sabar membuat ranting ini lebih besar, semakin kuat dia. Jadi kemungkinan nanti ke depan untuk mati ranting akan lebih jarang. Ya, tapi seperti bisa dilihat di sini pengelosan. Di sini saya pikir udah cukup. Saya akan melakukan pemotongan. Nah, ini sudah dirasa cukup. Kita saya potong. Untuk pemotongan santigi kalau terutama untuk ranting yang agak besar, saya selalu melakukan hal seperti ini. Ya, ini sebuah teknik agar nanti kambium yang di ujung setelah dipotong tidak rusak dulu. Jadi tidak rusak kambiumnya yang penampang setelah dipotong ini, karena masih ada kayunya. Nanti kalau dia udah kambiumnya jalan, kayunya ini akan mengecil atau kisut, baru nanti dipotong. Setelah ini saya potong, biasanya kambium menutup dengan sempurna. Jadi potongan pohon tidak begitu, potongan ranting tidak begitu terlihat. Oke, ini tetap saya akan lanjut lagi dengan proses pengawatan. Banyak sekali ini tambahan-tambahannya. Jadi nanti kita kembali lagi mungkin setelah semua saya kawat. Ini penambahan ranting baru, anak ranting baru sorry, anak ranting baru. Ini sama ini. Ya, inilah proses dimana kita harus sabar untuk menunggu. Artinya selain menunggu dia membesar, juga menunggu supaya lebih komplit untuk dijadikan sebuah kelompok tajuk. Di ranting-ranting ini adalah penanganan kedua. Biasanya setelah kedua ini cukup, saya mendapatkan cukup banyak
ranting untuk anak ranting untuk bisa dipotong menjadi kumpulan kayu. Selain itu dia diperlukan juga sabar untuk tidak terlalu cepat menjadikan, karena itu tadi distribusi makanan biar berjalan dengan sempurna dulu untuk masing-masing rantingnya. Ya, saya lanjut dulu dengan yang lain. Nanti kita kembali setelah semuanya saya beresin perantingannya. Oke, ini ada satu kasus yang ingin saya sharingkan. Jadi di sini ada kekuatan tumbuh yang besar sekali, cukup besar kekuatan tumbuh. Dia akan biasa, saya akan memanfaatkan kekuatan tumbuh ini menjadi sebuah kelompok tersendiri, dan dia mempunyai mahkota sendiri. Mungkin bisa dilihat dari bawah sedikit. Nah, ini saya rencanakan nanti kumpulan mahkotanya di sekitar sini ya. Nah, koreksi saya, cabang yang ini, cabang yang ini, cabang yang ini bagaimana? Yang pertama kita lihat dulu, setelah kita bisa menentukan kumpulan mahkota akan di sebelah sini, maka cabang-cabang yang lain ini letaknya sebaiknya dibuat lebih rendah dari mahkota ini. Ya, di sini ada satu cabang yang kuat yang kepingin saya teruskan, karena bagus sekali kalau ada ini bisa ada apa namanya, kesan satu pohon, satu kelompok ini akan menjadi terlihat seperti pohon atau anak pohon. Nah, ini juga bisa saya manfaatkan juga, artinya bisa saya pakai. Kalau yang ini terlalu tinggi dia, ya, mau saya bawa kemanapun dia terlalu tinggi. Saya bawa ke sana juga tempatnya nggak enak. Saya bawa ke depan sini terlalu tinggi, melebihi tingginya dari ini. Maka ini saya putuskan untuk dipotong. Koreksi-koreksi semacam ini akan terjadi setiap saat kita melakukan proses desain. Nah, ini saya potong. Dengan saya potongnya ini, maka jalur ataupun gerak batang atau gerak cabang ini akan lebih nampak, ya kan? Dia akan lebih nampak, jelas, membentuk sebuah kelompok sendiri. Nah, itulah apa namanya, sedikit sharing saya tentang memperjelas gerak batang. Oke, ini sebaiknya saya teruskan dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah semua saya arahkan dan saya benahi lagi. Nah, ini udah selesai saya rapikan perantingannya. Sekali lagi ini perlu dibesarkan lagi atau dilos lagi satu kali periode, yaitu 2 bulan. Nanti 2 bulan ke depan kemungkinan besar akan saya lakukan pemangkasan untuk dijadikan tajuknya. Ya, pohonnya sangat bagus karena dia tumbuh di atas batu. Batunya juga batu asli dari alam. Kemudian pohonnya satu, saling terkait atau connecting. Ini ada beberapa cabang yang ingin saya besarkan untuk dijadikan terusan ekor. Jadi kepala di sini, dia akan mempunyai ekor di depan dan di belakang itu. Yang ini juga masih dilakukan pengelosan, perlu pembesaran sekali untuk dilakukan untuk
saya pergunakan sebagai background nanti di belakang. Ya, saya pikir cukup dulu perjumpaan kita kali ini. Meskipun tidak terlalu banyak yang saya sharingkan, tetapi yang jelas saya ingin berbagi atau kepingin sharing tentang proses penanganan dari pohon ini tahap demi tahap. Untuk itu mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena ini menurut saya pohon yang sangat bagus sekali dan konsepnya benar-benar yang kepingin saya wujudkan, yaitu mewujudkan kehidupan pohon santiki seperti di habitatnya, tumbuh di pegunungan batu seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia. Bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.